Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hani di Dapur Wong Deso. Di video kali ini saya akan sharing 2 resep pembuatan puding semangka. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya dan kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa 9 gram yang warna putih, kemudian 1 bungkus Nutrijel plain yang ukuran 15 gram 1 bungkus dan 10 gram 1 bungkus. Kemudian 1 saset susu kental manis, untuk mereknya bebas ya teman-teman. Selanjutnya 16 sendok makan gula pasir. Jika teman-teman menginginkan puding yang lebih manis, untuk gulanya ini bisa ditambah ya. Tapi jika teman-teman tidak suka terlalu manis, ini juga bisa dikurang. Siapkan wadah yang lebih besar, kemudian kita masukkan agar-agarnya juga Nutrijelnya. Masukkan juga gula pasir dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuang air sebanyak 1850 ml. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata dan semua bahan larut. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil wadah, masukkan 1 saset susu kental manis dan tambahkan 1 sendok tepung maizena. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Ambil 450 ml larutan agar-agar dan Nutrijel, kemudian kita tuang ke dalam larutan susu dan tepung maizena tadi. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tuang larutan ke dalam panci, kemudian ini kita masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan tetap terus diaduk-aduk untuk mengurangi buih-buihnya ya teman-teman. Tuang ke dalam loyang, yang loyangnya sudah saya basahin dengan air matang ya teman-teman. Kemudian ini kita dinginkan dan sampai membeku. Sembari menunggu lapisan putihnya beku, ini kita ambil lagi larutan agar-agar Nutrijelnya sebanyak 350 ml dan ini kita beri pewarna hijau. Di sini saya menggunakan pasta pandan ya teman-teman. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Tuang larutan hijau, kemudian masak dengan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan tetap diaduk-aduk hingga buihnya berkurang ya teman-teman. Selanjutnya tuang larutan hijau ke atas larutan putih yang tadi ya teman-teman. Ini kita tuang selagi masih panas biar nanti antara lapisan putih dan hijaunya itu menyatu. Setelah membeku, selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan ini cetakannya panjangnya 20 cm, kemudian untuk setengah lingkarannya ini 17 cm. Potong puding sesuai dengan ukuran cetakan. Di sini saya menggunakan sumpit yang sebelumnya sudah saya ukur menggunakan sentimeter. Masukkan puding yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran, kemudian masukkan ke dalam cetakan, ratakan dan rapikan. Kemudian untuk sisanya saya cetak menggunakan mangkok bulat seperti ini. Untuk lapisan hijau dan putihnya ini tadi saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Setelah tersusun rapi di dalam cetakan, selanjutnya sisa larutan yang tadi ini kita beri warna merah secukupnya saja. Di sini saya menggunakan pewarna merah dengan rasa pisang Ambon, ini pasta pisang Ambon. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata.
Tuang larutan merah ke dalam panci, kemudian ini kita masak menggunakan api sedang saja hingga mendidih ya teman-teman. Nah, di sini biar warnanya itu lebih cantik, saya tambahkan pasta oranye. Pasta rasa oranye ya teman-teman. Jadi ini warnanya biar lebih terang, merah terang. Nah, seperti ini kita masak hingga mendidih. Kemudian kita matikan kompor dan terus diaduk-aduk hingga berkurang buih-buihnya. Selanjutnya masukkan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas, kemudian kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita tuang di atas lapisan putih di dalam cetakan yang sudah kita susun tadi ya teman-teman. Ini kita tuang dengan perlahan selagi masih panas ya teman-teman, biar nanti antara merah dan lapisan putihnya itu menyatu. Kemudian ini kita dinginkan hingga membeku, dan untuk sisa larutannya ini saya ingin larutan merahnya ini warnanya berbeda ya teman-teman. Jadi saya tambahkan 1 saset susu kental manis. Kemudian ini kita masak kembali dengan terus diaduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga mendidih. Nah, ini untuk warna merahnya itu hasilnya lebih menyerupai dengan semangka yang sesungguhnya ya teman-teman. Kemudian ini kita tuang ke dalam cetakan yang bulat ini selagi masih panas, biar nanti antara lapisan putih dan lapisan merahnya ini menyatu. Oke teman-teman, ini setelah beberapa menit kita biarkan, ini sudah set, sudah dingin. Tadinya saya masukkan juga ke dalam kulkas. Nah, ini kita bisa tuang ke dalam loyang. Ini karena dari dalam kulkas agak berair ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita potong-potong sesuai dengan selera. Nah, ini hasilnya cantik banget, mirip banget dengan potongan semangka. Selanjutnya tinggal kita susun ke dalam piring saji. Nah, untuk yang satunya ini lebih mirip dengan semangka asli ya teman-teman. Ini tinggal kita potong-potong saja sesuai dengan selera. Oke teman-teman, demikian tadi resep puding semangka yang pertama. Ini bentuknya unik banget ya teman-teman, mirip dengan potongan buah semangka. Ini cocok banget untuk acara keluarga, apalagi panas-panas seperti sekarang ini. Ini segar dan juga manis. Selanjutnya kita akan lanjut ke resep berikutnya. Untuk resep yang kedua saya menggunakan 1 bungkus Nutrijel Plain yang 15 gram, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa 9 gram, dan 2 saset susu kental manis. 300 gram gula pasir, ini masih bisa ditambah atau dikurang ya teman-teman untuk manisnya, sesuaikan saja dengan selera. Setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, dan untuk airnya ini sebanyak 1600 ml. Kemudian 1 sendok teh biji selasih. Pertama kita tuang dulu agar-agarnya dan Nutrijel ke dalam mangkok atau wadah yang lebih besar. Masukkan garam dan juga gula pasir, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita tuangkan airnya. Tapi ini sepertinya mangkoknya tidak cukup ya teman-teman, kurang besar. Saya ganti dulu mangkoknya. Kemudian kita aduk-aduk hingga gula dan agar-agarnya ini larut. Selanjutnya kita ambil 350 ml larutan agar-agar Nutrijel. Ini kita beri warna hijau. Di sini saya menggunakan pasta pandan. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang ke dalam panci dan ini kita masak menggunakan api sedang hingga mendidih. Dan setelah mendidih, matikan kompor dan terus diaduk-aduk hingga buih-buihnya berkurang. Selanjutnya ini saya tuang ke dalam wadah supaya panasnya cepat berkurang.
Sambil menunggu larutan yang hijau agak dingin, kita masukkan tepung maizena ke dalam wadah dan tambahkan 1 saset susu kental manis, kemudian 600 ml agar larutan agar-agar. Ini kita tuang secara bertahap, kita aduk-aduk. Kita masukkan secara bertahap supaya ini tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Kemudian tambahkan lagi sisanya dan aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tuang ke dalam panci dan kita masak menggunakan api sedang hingga mendidih. Sambil menunggu larutan putihnya ini mendidih, larutan hijaunya ini sudah agak dingin ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam cup. Per cupnya itu kita masukkan 1 sendok makan. Ini kita tunggu hingga sedikit dingin biar cupnya tidak meleleh ya teman-teman. Kembali ke larutan putih, ini larutan putihnya juga sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita matikan kompor dan kita tuang ke dalam wadah biar cepat berkurang panasnya. Sambil menunggu larutan putihnya berkurang panasnya, kemudian kita masak larutan sisanya ya teman-teman. Ini kita tambahkan 1 saset susu kental manis dan kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan. Ini saya menggunakan pasta pisang Ambon ya teman-teman. Pasta pisang Ambon ini warnanya merah. Biar warnanya itu lebih merahnya lebih mirip dengan semangka. Di sini saya tambahkan dengan warna oranye atau pasta oranye. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tuang ke dalam panci, kemudian kita masak menggunakan api sedang hingga mendidih. Sambil menunggu larutan merahnya mendidih, ini untuk larutan putihnya juga sudah berkurang panasnya. Ini kita tuang di atas lapisan hijau ya teman-teman. Ini kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan per cupnya. Selanjutnya kembali ke larutan merah. Ini larutan merahnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan biji selasih yang sudah direndam menggunakan air panas sebelumnya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan kita matikan kompor lalu kita aduk-aduk lagi hingga berkurang buihnya. Setelah kita aduk-aduk dan buihnya berkurang, ini kita diamkan sebentar agar panasnya berkurang. Setelah panasnya berkurang, ini saatnya kita masukkan ke dalam cup. Kita masukkan ke dalam cup di atas lapisan putih sebanyak 3 sendok makan atau sampai penuh ya teman-teman. Selanjutnya ini kita dinginkan hingga set. Oke teman-teman, ini sudah dingin, ini sudah set ya teman-teman. Ini selanjutnya sudah bisa kita sajikan untuk acara keluarga. Dan jika teman-teman ingin menjadikan ini sebagai ide jualan, tinggal menambahkan tutupnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal sesuaikan saja harganya. Puding semangka ini selain penampilannya yang menarik, rasanya juga sangat enak. Ini sangat disukai oleh anak-anak. Oke teman-teman, demikian tadi 2 resep puding semangka dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, like, dan subscribe. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.